Jadi dia nggak takut sama raja atau sama singa. Oh, dia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merendahkan siapapun. Nggak ada di hatinya merendahkan raja atau penguasa, nggak ada. Cuma di hatinya nggak ada rasa takut sama raja. Jangan salah mengartikan, oh para wali nggak takut sama penguasa, kemudian diartikan para wali akan melawan penguasa. Para wali suka menentang penguasa, bukan seperti itu. Salah itu tafsirnya. Ini kadang belajar tasawuf gak mudeng, akhirnya itu kita jadi orang soleh, kita harus berani melawan penguasa. Salah kamu. Sejak kapan Islam mengajarkan lawan penguasa? Jangan takuti siapapun, mau penguasa, mau raja, mau orang kaya, mau orang yang lebih kuat dari kamu, mau orang yang punya harta. Jangan takut pada siapapun, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berupaya untuk melawan siapapun. Hati ini seperti tadi loh, saya dan singa lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi kamu kok tampak termenung, kenapa? Iya, saya merenungkan nih, ini hukumnya air liur singa najis atau tidak. Karena singanya jilat-jilatin saya. Jadi saya cari kitab-kitab fikih dalam hafalan saya itu, saya belum ketemu nih hukumnya kira-kira air liurnya najis atau tidak. Lagi saya pelajari ini, air liur singa itu najis atau tidak. Itu yang menyibukkan pikiran saya. Halo, bisa enggak hati kita seperti ini? Bisa, insya Allah bisa, suatu saat nanti. Amin. Mbak, boleh nanya, takut nggak di poligami? Pertanyaan tak terduga. Jadi jawabannya ya jangan takut di poligami. Bukan berarti Habib Novel menganjurkan suami berpoligami atau kemudian mengatakan ayo berpoligami. Tapi untuk perempuan kan ada ketakutan yang luar biasa, ada ketakutan yang luar biasa, sehingga nanti kalau menikah dengan ketakutan seperti ini, hidupnya akan hidup dengan takut dan takut dan takut. Justru takutnya itu jadi doa. Berarti takut di poligami atau berani di poligami? Berani juga jangan. Kalau berani berarti itu mengundang untuk di poligami, itu juga doa. Terus bagaimana Beb? Jangan takut di poligami dan jangan berani di poligami. Ya, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksud saya? Jadi nggak usah ngurus yang seperti itu. Pokoknya saya mau ngabdi sama Allah. Tugas saya jadi istri adalah ibadah kepada Allah. Jalankan saja tugasmu, nggak usah mikir yang lain. Nanti enak hidupnya. Jadi suami mau nikah ini bingung, takut nggak bisa ngasih rezeki. Ini awal kemusyrikan yang besar nih. Karena dia merasa bisa ngasih rezeki kalau punya kerjaan, padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut tidak bisa ngasih rezeki. Tugasmu adalah usaha, kerja. Itu istrimu udah punya jatah rezeki sendiri, kamu punya jatah rezeki sendiri. Kalau punya anak itu punya jatah rezeki sendiri. Makanya orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki, karena setiap anak banyak bawa jatahnya rezeki masing-masing. Bukan bapaknya yang ngasih rezeki, bukan ibunya yang ngasih rezeki. Itu akidah Islamiyah, yakinnya hati itu. Nah ini para wali itu menghamba dengan cara seperti itu. Berarti penghambaannya enak atau gak enak? Makanya sholatnya ya enak, ngajinya ya enak, duduknya sama orang-orang ya enak gitu. Boleh ngasih contoh? Hah? Boleh? Yakin? Nah, tadi contoh satu buat yang di belakang geblak semua langsung. Mas, bapak-bapak. Tapi ya, jangan dimasukkan nanti ya. Bu, saya mau ngasih contoh dari kalangan bapak-bapak, boleh ya? Boleh. Pak, saya mau nanya, kalau tiba-tiba saja Anda kan tadinya jagoan, orang luar biasa gitu, misalnya sana ke sini, insya Allah nggak terjadi sih, insya Allah nggak terjadi. Kok tiba-tiba mengalami yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, kena sakit macam-macam. Saya mau nanya, tenang nopo bingung? Udah gini, gak usah jauh-jauh lah. Nasallahu ya na'udzubillah min dzalik ya. Kalau misalnya ada orang punya istrinya cantik, jangan yang udah nikah, istrinya cantik kan, anggap aja cantik dah. Tiba-tiba Anda mendadak bisu, terus kulit rusak. Mohon maaf, was-was atau tidak? Was-was apa? Istrinya minta was-was apa tadi? Istrinya minta jangan nikah lagi. Ngawur. Was-was istrinya minta apa yang keras? Was-was. Ya, jadi udah sakit, bisu, kulit rusak, plus pikirannya semakin rusak.
Betul kan? Nah kalau para wali nggak pernah mikir begitu. Jadi dia tuh hanya menjalankan tugasnya. Tugas saya sebagai suami apa? Ya, melayani, nyayangi, dijalankan. Perkara yang ini mau begini, itu mau begitu tuh nggak pernah dipikir. Nggak ada dalam kamusnya dipikir, maksudnya tidak ada. Enak nggak kalau bisa begitu? Hah? Ustadz Iis bisa, Ustadz Iis bisa. Ini malam kan malam-malam santai ya. Bukan malam Sabtu, malam Kamis, nyantai dikit. Ustadz Iis misal lihat ada satu anaknya kiai neng gitu, dia akan menjelang hari santri. Ustaz, anaknya satu kiai neng hafal Al-Quran, cantik jelita. Ustadz Iis berupaya berharap bisa mempersunting perempuan tersebut. Misal aja loh Ustadz, misal kebetulan ya Ustadz Iis denger ada satu juga Ustadz yang gantengnya lebih ganteng dikit dari Ustadz Iis, yang nggak begitu ganteng walaupun julukannya Ustadz ganteng. Krek. Ya, Ustadz yang lebih ganteng dikit, tapi Ustadznya naiknya mobilnya Alphard, naik mobil Alphard, kemudian udah punya perusahaan ya dengan omset satu hari itu keuntungannya 2 miliar. Ya. Saya mau nanya, kira-kira hati Ustadz Iis keder atau nggak keder? Ustadz, maju teratur atau mundur lari? Hah? Kenapa? Wow, katanya langsung ya adalah berdiri ngompol katanya. Jadi ini loh manusia kan, manusia nggak lihat Allah itu, nggak lihat Allah. Tapi kalau orang-orang soleh yang dilihat Allah Ta'ala, jadi nggak peduli. Ini ada orang kaya naik mobil Velfire, mau ngelamar anaknya orang, dia nggak kaya mau ngelamar anaknya orang, yang mau dilamar sama ini. Ini kan belum ada pertunangan ya, lagi sama-sama pengen ngelamar. Dia nyantai saja, kalau jodoh saya, kalau bukan ya bukan, selesai. Pola pikirnya sangat sederhana, so simple. Enak atau nggak enak? Enak, ditolak bukan jodoh saya, berarti jodoh saya ada di tempat yang lain. Nggak ada penyesalan, nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Maju tak gentar, mundur pun penuh kebahagiaan. Itulah Ustadz Iis di masa depan. Gitu Is. Masya Allah, tadi katanya ngompol. Faham maksud saya? Jadi punya duit gak bingung, punya kekuasaan gak buat dia bangga, gak buat dia putus asa. Kenapa? Karena yang dilihat Allah Ta'ala, menghamba, aku hambanya, dan bangga sebagai hamba punya Tuhan Allah Ta'ala. Cukup sebuah kebanggaan bagiku, aku punya Tuhan dia dan aku menjadi hambanya. Keren ya? Cukup sebagai kebanggaan bagiku, aku punya Tuhan dia dan aku sebagai hambanya. Dia aku sebagai hamba loh. Gini. Ada orang mengaku murid saya, nanti dulu. Maka ada orang ngaku-ngaku saya tinggal di Raudhah, nanti dulu. Banyak sih yang ngaku gitu, ngaku tinggal di Raudhah, ngaku apa, ini saya muridnya Habib Novel. Banyak yang ngaku. Ini buktinya foto sama saya itu gampang. Paling gampang tuh foto sama saya. Sengaja saya foto dengan saya itu saya permudah potret dengan saya. Jadi biar orang nggak bisa ngaku. Justru yang nggak pernah foto sama saya itu mungkin betul itu. Iya. Jadi bisa punya potret, bilang pernah ke Masjid Raudhah dan lain sebagainya. Ini banyak orang ngaku seperti itu terhadap ulama siapapun. Ya kadang bilang, apalagi kalau punya ada jenderal yang agak baik, nanti bilang, oh saya keponakannya jenderal itu, oh saya masih punya jenderal itu, gitu kan? Untuk kepentingan. Jadi kalau udah ujung-ujungnya duit, nah itu palsu itu. Orang yang ngaku-ngaku kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya minta ditolong, minta dibantu, itu modus. Ya minta tempat, minta dihargai, minta dihormati. Itu namanya MODUS, modus, mengharapkan sesuatu. Tapi kalau orang sudah yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang dilihat, pede, dia hanya jalankan apa yang harus dijalankan. Tugas saya ibadah, saya ini umurnya wajib cari rezeki, ya saya cari rezeki. Saya kerja ya kerja, hasil bukan urusan saya. Saya berupaya yang terbaik, iya. Kan orang kerja diupayakan yang terbaik. Mau ngelamar kerjaannya upayakan yang terbaik. Seperti Mas Agus tuh, entah kapan mau nikah itu, Agus Kalioso itu. Cuman bilang pengen tapi nggak ngelamar.
mau ngelamar takut ditolak, mau ngelamar takut ditolak karena ya belum betul-betul menghamba kepada Allah. Kalau menghamba kepada Allah, atur strategi yang baik, doa yang luar biasa, wirid dikencengin, terus maju melamar, ditolak, cari perempuan yang lain, berarti bukan jodoh. Kata Gus Dur gitu aja kok. Ternyata repot Mas Agus ya. Ini contoh, ini cuma misal gitu ya, misal. Betul Edwin? Halo. Ini yang saya omongkan hampir 1 jam ini, paham enggak? Hah? Bisa dipahami? Berarti jadi apa, merasakan hatinya wali itu, hati wali itu kira-kira bagaimana ya? Hatinya kira-kira seperti apa itu? Seorang sufi ditanya, coba ceritakan padaku pengalaman terindah yang engkau rasakan paling nikmat dalam hidupmu apa? Jawabannya ada satu, ketika aku berada di sebuah kapal mau numpang naik kapal tadi, kemudian satu kapal tuh nggak ada yang kenal sama aku, kemudian mereka nyeret aku, ngencingin aku, nendang aku, dan melempar aku keluar dari kapal. Itu pengalaman hidup yang paling nikmat seumur hidupku. Padahal ini ulama besar nih, wali besar, orang soleh besar, dikencingi, ditendang, diseret-seret, buat dia itu nikmatnya luar biasa. Tapi Anda jangan praktek, coba tolong kencingi saya, ngawur. Bukan, tidak boleh dikondisikan, itu tidak dikondisikan, kebetulan ngalami gitu loh. Nah kita nggak begitu, punya pangkat sedikit, ya kemudian nggak diundang, tersinggung, nggak dikasih tempat di depan, tersinggung, nggak dikasih waktu, tersinggung. Banyak ketersinggungan dalam hati kita, karena kita belum menghamba sama Allah beneran, masih banyak menghamba sama nafsu kita. Jadi rahasia penghambaan para wali itu beliau betul-betul meniadakan hawanya, mengendalikan nafsunya, ya, yang dilihat hanya Allahnya. Gimana ibu-ibu? Udah paham? Ini tadi bahasa globalnya. Sekarang prakteknya mau? Bu? Ya, bapak-bapak mau praktek? Mas-mas mau praktek? Loh, kita harus latihan. Kalau nggak latihan kan kapan kita mau jadi hamba yang benar, betul kan? Ya, dari yang gampang-gampang dulu. Dari yang gampang-gampang dulu. Mas-mas, ya, mana yang lebih Anda utamakan? Mana yang lebih Anda utamakan? Sedekah atau rokok? Yang rokok nih, sedekah atau rokok? Ngerokok istiqomah 1 hari harus ada, betul ya? Nah, sedekah sudah belum? Jadi misalnya, ini ngetes jadi hamba Allah ya, tes. Kalau kemudian diminta untuk uji coba 1 bulan berhenti merokok, uangnya semua disedekahkan, hatinya kira-kira memberontak atau ikhlas? Nggak usah praktek, cuman contoh aja gitu. Kira-kira ya, kira-kira aku dipaksa kon sedekah sesasi mandek ngerokok, ikhlas apa berontak? Nah, baru urusan sekelas rokok aja berontaknya luar biasa, dan uangnya dibuat sedekah untuk kepentingan dia di akhirat, itu berontaknya luar biasa. Gitu mau ngaku hambanya Allah Ta'ala, boswa siap duji apapun, alah dul lagi kehilangan rokok, duitnya utuh, kamu sudah berontaknya luar biasa. Maka jangan ngaku-ngaku, saya siap, saya sanggup, nanti dulu, jangan ngaku. Biar kita tahu bedanya kita sama para wali tuh ya. Bu, boleh ya Bu? Tenang Bu, gak poligami, aman-aman. Nah, terus dikira poligami udah terlampau sering itu dibuat contoh. Bu, yang punya handphone anak-anak muda, ya, yang merasa tua ya alhamdulillah. Anak-anak muda, misal diminta hapus semua fotomu yang ada di Instagram, semua fotomu yang ada di Facebook, dan semua video yang ada gambarmu di YouTube, ya, kemudian jangan pernah pasang fotomu dimanapun, ya, jangan pernah pasang fotomu dimanapun, kemudian lakukan itu selama 2 tahun. Sanggup atau mikir? Jadi tidak ada nanti judulnya selfie, tidak ada. Kamu hanya boleh nyimpen fotomu itu, ya, hanya untuk kamu lihat sendiri. Kira-kira ikhlas atau nanti tetap share ke teman-teman? Beb, saya share ke teman perempuan punya teman laki.
Jadi nggak ada share ke teman perempuan, nggak ada. Kan ini saya tunjukkan ke teman saya yang perempuan, iya, nanti disimpan sama dia, ditunjukkan ke temannya dia yang perempuan, temannya dia perempuan tunjukkan ke teman perempuan, akhirnya dia so kemana-mana gitu. Saya mau nanya mbak-mbak, ringan hati untuk melakukan atau agak berontak? Ini sepele loh ya, sederhana. Contoh yang kedua buat mbak-mbak, kalau kemudian Anda menikah, sabar. Suami Anda bilang begini, istriku, jangan pernah berharap punya rumah sendiri. Gak usah berpikir kita akan rumah sendiri. Kalau toh saya punya duit, saya akan gunakan duit saya untuk bangun rumah orang tua saya. Dan kita akan hidup bersama ibu, ya, selama-lamanya. Dan ibuku akan lebih kuturuti dari siapapun. Kinten-kinten jenengan, alhamdulillah, barokah. Atau protes. Nah itu teriak langsung. Mau protes gitu kan? Artinya nggak gampang gitu loh, nggak gampang punya. Jangan kita mengklaim hati kita udah seperti itu, masih jauh, ya masih jauh. Makanya sekarang kita latihan yang paling gampang dulu. Ya, saya mau ajak semuanya latihan yang paling gampang. Tidak khawatir bab rezeki, itu bab yang paling gampang. Sanggup? Jadi meskipun Anda ditipu orang 10 juta itu, Anda tenang-tenang saja. Sanggup? Teman Anda hutang nggak bayar-bayar, Anda rajin lagi tapi dia nggak bayar-bayar, Anda nggak marah. Sanggup? Terus dikhianati sama orang yang paling dipercaya, sanggup? Halo? Nggak khawatir bab rezeki, seandainya perusahaannya runtuh seketika, nggak ada keraguan akan rezeki, sanggup? Ini bab yang paling gampang, caranya dilatih. Ya, saya ngajak pemirsa dimanapun Anda berada, ini bab paling gampang, ini bisa dilatih, bisa dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Sempatkan membaca kisah para wali, urusan rezeki, bagaimana para aulia berinteraksi dengan rezeki. Sempatkan membaca, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun kisah para ulama. Membaca kisah itu buat kita akan yakinnya luar biasa. Saya mau kasih satu contoh, insya Allah bisa jadi bahan renungan buat semuanya. Ya, udah siap? Dicatat baik-baik. Ini murah tapi mahal, mahal tapi murah. Yang punya handphone coba angkat tangan. Yang punya handphone, apapun bentuk handphonenya. Udah, alhamdulillah. Yang punya baju coba angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya celana coba angkat tangan. Alhamdulillah. Sudah mau semakin malas angkat tangan kan ya? Ya. Yang punya alas untuk tidur, entah itu kain, entah itu kasur, entah itu bumi, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya mata untuk melihat, yang punya mulut untuk bicara, untuk makan dan sebagainya, punya telinga untuk mendengar,